إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam, hayya 'alas salam, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faradha alaina siyama fi syahri Ramadan walladzi ja'ala awwalahu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan niran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhas shaimin usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini kita masuk yang ke-21 di bulan Ramadan.
dalam terminologi hadis yang disebutkan awwaluhu rahmah wa awsatu maghfirah wa akhiru rizqum minan niron, maka kita memasuki final. Setelah rahmat merupakan penyisihan atau babak awal, kemudian maghfirah merupakan semifinal, dan 10 hari terakhir itu adalah apakah kita akan menjadi pemenang atau sebaliknya. Karena tidak semua yang bertarung, yang bertanding itu mendapatkan kemenangan. Makanya Rasulullah SAW pada 10 hari yang terakhir itu lebih mengencangkan ikat pinggangnya, lebih fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka amalan yang sangat dianjurkan untuk merealisasikan ini pada 10 hari yang terakhir yaitu iktikaf. Artinya melepaskan diri dari hal yang berkaitan dengan keduniaan, fokus semata-mata bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun pada prakteknya barangkali secara fikih nanti apakah iktikaf yang ta'yin atau ghairu ta'yin, yang dibatasi dengan 10 hari atau memang yang tidak dibatasi sehingga kita masih bisa beraktivitas kerja dan lain seterusnya. Pada 10 hari yang terakhir setelah kegiatan iktikaf ditutup dengan sebuah ibadah yang hari ini sudah mulai disosialisasikan, yaitu zakat. Makanya kalau kajian fikihnya yang paling bagus ya semakin mepet dengan lebaran itu semakin bagus. Karena cara fikih hari ini tuh masih jawaz. Ada jawaz atau jaiz, kemudian ada waktul wujub, kemudian ada waktu sunnah tambahannya. Secara fikihnya adalah lebih mepet dengan lebaran itu akan lebih bagus, walaupun nanti dipertimbangkan dengan fikih sosialnya. Tetapi yang menjadi pertimbangan kita adalah bahwa setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus hablum minallah, maka kemudian ditutup dengan zakat hablum minannas. Dalam bahasa I'anatul Talibin menyebutkan, andaikan ada ketidaksempurnaan di dalam hablum minallah, itu bisa dilengkapi, disempurnakan dengan hablum minannas. Karena semua ibadah itu adalah akan bermuara kepada hablum minannas. Salat akan diukur sejauh mana tanha anil fahsya wal munkarnya terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Begitu juga puasa, begitu juga haji, begitu juga zakat. Makanya andaikan hablum minallah belum lengkap, belum sempurna, maka bisa disempurnakan dengan hablum minannas. Karena implementasi dari hablum minallah adalah hablum minannas. Oleh karena itu, ketika kita sholat pertama Allahu Akbar, mengharamkan diri dari makan, minum, ngobrol dan lain seterusnya, tetapi diakhiri dengan assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, memberikan kedamaian, kesejahteraan pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Begitu kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, ditutup dengan wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah dan Rasul, Rasul sebagai lambang hablum minannas dan Allah sebagai lambang hablum minallah. Begitu juga tentang puasa. Ketika kita berpuasa, maka ujungnya la'allakum tattaqun. Tattaqun implementasinya ada 3. Yang pertama yunfiquna fis sarra wad dharra, yang kedua wal kadhiminal ghaidha, yang ketiga wal 'afina 'anil nas. Ketiga-tiganya adalah hablum minannas.
Sehingga orang bertakwa tidak bermakna manakala tidak mau berinfak, bersedekah dan berzakat. Orang bertakwa tidak akan bermakna manakala tidak kadhiminal ghaidh, baperan, marahan, ngambekan dan seterusnya. Wal 'afina 'anil nas, dan orang yang bertakwa tidak bermakna manakala tidak mau dengan hati yang lapang untuk memaafkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan ini terrealisasi di dalam bab puasa. Ketika puasa bermasalah, hablum minallah, bagi orang yang sudah syekhun haram, yang sudah sepuh, yang sudah gak kuat puasa, maka akan disempurnakan, ditutupi dengan fidyah. Fidyah adalah diberikan pada mereka para fuqara dan masakin, bukan kepada 8 golongan sebagaimana zakat. Ini memberikan penjelasan bahwa ketika bermasalah dengan puasa kita akan bisa tuntas dan selesai dengan hablum minan nas. Begitu juga kaitannya dengan haji, bahwa implementasi dari seorang haji yang mabrur adalah akan semakin lebih baik terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Manakala kemudian tidak bagus dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, maka diragukan kemabrurannya. Oleh karena itu, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka wajar kalau syariat mensyariatkan zakat fitrah khususnya setelah kewajiban berpuasa, yang kemudian pada 10 hari yang terakhir ditutup dengan kegiatan beriktikaf. Kita memahami ada banyak pendapat ulama yang menjelaskan bahwa pada 10 hari yang terakhir banyak riwayat menyebutkan disiapkan oleh Allah hadiah Lailatul Qadar, walaupun kepastiannya mungkin tanggal 1, mungkin tanggal 10, mungkin tanggal 15, tetapi banyak riwayat menyebutkan pada 10 hari yang terakhirlah yang banyak menyebutkan tentang pendapat Lailatul Qadar terjadinya pada 10 hari yang terakhir. Terutama misalnya Imam Nawawi dalam tafsirnya, beliau sangat yakin untuk menentukan tanggal 27 di dalam Lailatul Qadar. Tetapi Imam Ghazali dalam kitabnya menentukan tergantung di awal dari Ramadannya. Tetapi hampir dari pendapat yang banyak memastikan bahwa terjadinya adalah pada 10 hari yang terakhir. Mengenai tanggal waktunya adalah berbeda antara satu ulama dengan ulama yang lain. Kenapa? Karena Imam Nawawi menyebutkan ada 6 hal yang disembunyikan oleh Allah, kemudian disembunyikannya di dalam 6 hal. Salah satunya adalah Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan, sehingga tidak ada yang bisa memastikan, tetapi pasti terjadinya di bulan Ramadan. Dalam terminologi, Lailah itu artinya malam, Qadar itu punya 3 arti. Arti yang pertama, Qadar bermakna kemuliaan. Kenapa? Karena khairum min alfi syahri. Statusnya adalah jelas lebih mulia, lebih bagus, lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Walaupun ada beberapa riwayat terkait dengan penamaan dari 1000 bulan. Salah satunya adalah seorang ulama yang mengatakan bahwa dulu orang Bani Israel ada yang berjihad, berjuang sampai 1000 bulan. Ketika siang ia berpuasa sambil berjihad, ketika malam ia bertahajud, sampai Rasulullah merasa ajib, merasa kagum. Kata Allah, enggak usah kagum, umatmu lebih hebat, umatmu lebih mulia. Untuk mendapatkan kemuliaan 1000 bulan cukup didapatkan dalam 1 malam. Maka salah satu kemuliaannya adalah diantaranya khairum min alfi syahri, dan yang kedua adalah karena tanazzalul malaikah warruhu fiha, di dalamnya turun ribuan para malaikat. Maka qadar yang kedua itu bermakna doyik. Doyik itu sempit. Kenapa? Karena tanazzalul malaikah, seluruh penduduk langit yang ada di langit semuanya turun ke bumi, sehingga bumi terasa doyik, terasa sempit. Untuk apa mereka berada di bumi?
untuk salamun, memberikan kedamaian, mendoakan keselamatan kepada seluruh manusia, terutama mereka yang berpuasa dan sholat tarawih, kecuali 3 orang yang menurut Imam Hasan tidak akan pernah mendapatkan salam dari malaikat walaupun mereka turun berduyun-duyun dari langit ke bumi. Yang pertama adalah orang yang mudammilu khamrin, orang yang senantiasa mabok, dan yang kedua adalah orang yang memutuskan tali silaturahim, dan yang ketiga adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tua. 3 orang ini menurut Imam Hasan tidak akan pernah mendapatkan salam, mendapatkan doa keselamatan dari para malaikat yang turun dari langit, yang dipimpin oleh waruhu fiha, dipimpin oleh malaikat Jibril alaihi salam. Dimana kita tahu bersama bahwa seluruh penduduk langit yang terbaiknya adalah malaikat Jibril alaihi salam, yang disebutkan dalam Al-Quran punya karakter innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thamma amin. Yang paling amin, yang paling karim, yang paling dzi quwwah di antara malaikat-malaikat yang lain. Makna qadar yang ketiga adalah di samping mulia sempit, yang ketiga adalah takdir, di mana malaikat ketika turun ke bumi mereka mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Bi amrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idzin rabbi min kulli amr. Min kulli amr artinya 4 malaikat pimpinan Jibril, Mikail, Israfil, Azrail yang ditugaskan oleh Allah untuk membawa, memastikan dan menentukan terkait dengan rizki semua manusia, terkait dengan ajal semua manusia, terkait ilham yang akan disampaikan pada seluruh manusia. Pada malam itu diserahkan oleh Allah kepada 4 malaikat pimpinan mudabbiratul umur, yaitu Jibril, Mikail, Israfil dan Azrail. Oleh karena itu hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari kita berupaya di 10 hari yang terakhir yang merupakan final, yang akan menentukan apakah kita menjadi pemenang atau sebaliknya. Kalau kita tidak jadi pemenang, berarti kita laisa lahu illal ju wal atos, hanya mendapatkan haus dan lapar dari hari yang pertama dan seterusnya. Tapi manakala kita menjadi pemenang, maka insya Allah predikat la'allakum tattaqun akan kita dapatkan. Tinggal kita introspeksi diri, apakah benar-benar kita mendapatkan tattaqun atau sebaliknya. Tidak bisa dipastikan, tapi indikasinya bisa dilihat. Semakin dermawan, semakin pemaaf dan pemurah, dan tidak baperan. Itulah karakter dari muttaqin. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Ya mujibah ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Baik ayuhas shaimin, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil aziz, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad waradallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.